Saudara, budidaya tanaman hias tidak hanya sekedar hobi, tapi juga jadi peluang bisnis. Siapa sangka daun-daun hijau ini harganya bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dan berikut ini laporan dari tim jurnalis Kompas TV, Gracia Adur dan juru kamera Julian Fernando. Indonesia memiliki aneka ragam florikultura atau tanaman hias. Keanekaragaman hayati ini pun dilirik para pengusaha tanaman untuk mencari keuntungan dari penjualan tanaman hias dan kebanyakan bermula dari hobi. Salah satunya Deborah Lovita yang sudah bertahun-tahun mengembangkan bisnis tanaman hias. Hingga saat ini bisa menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah. Padahal Deborah menjual tanaman dengan harga mulai dari puluhan ribu rupiah saja. Harga-harga tanaman ini akan bergantung pada jenis varian dan kelangkaan tanaman. Kita belum mendalami, belum menganalisa dan terjun kecemplung ke dalamnya, kita mungkin masih kurang tahu gitu. Tapi sesudah dijalani, seperti yang tadi saya cerita, mama awalnya hobi doang, kolektor, sampai sekarang jadi dari tanaman yang dia beli hanya murah bisa menghasilkan puluhan juta, itu kan sudah sama dengan investment kayak gitu. Jadi sebenarnya jika dibilang bisa jadi investasi, bisa banget kakak. Karena seperti yang saya bilang tadi, itu sama kayak beli pabrik. Contohnya nih yang gede ini nanti dia bakal keluar anak gitu kan, anaknya aja dipotik akan keluar anak lagi kayak gitu. Jadi itu investasi dia terus berkelanjutan kayak gitu. Cuman yang akan membuat dia dikatakan tidak layak untuk jadi investasi kalau tidak dikasih kasih sayang, karena ini makhluk hidup. Jadi kalau ditanya bisa jadi investasi, bisa banget. Tapi bukan investasi yang kamu tinggalin nggak disentuh, jangan. Jadi benar-benar investasi yang kamu rawat dengan penuh kasih sayang. Seperti yang saya bilang tadi, berikan sedikit pada alam, alam kasih lebih banyak lagi. Tak sedikit juga dari para penggemar tanaman hias yang akhirnya mendapat untung dari koleksi tanaman yang mereka miliki. Buat penggemar tanaman sih bisa ya, bisa. Karena kita punya teman-teman yang sesama hobi itu bisa gue punya ini dong gitu, karena biasanya kayak teman kita punya satu grup, dia punya apa, misalnya gue mau ini nih, mau jadi jualan-jualan aja. Besarnya potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia belum diimbangi dengan kontribusi bisnis tanaman hias terhadap pasar global. Kontribusi Indonesia masih rendah, hanya 0,1% terhadap pasar global dengan value market mencapai 22,39 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat, ekspor tanaman hias pada tahun 2021 tercatat sebesar 20.300 ton atau naik 11,5% dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor tersebut juga meningkat 10% dari 19,9 juta dolar pada 2020 menjadi 21,9 juta dolar pada 2021. Nah, dari semua tanaman hias yang di sini, yang viral di musim ini adalah tanaman Tillandsia. Kenapa? Karena tanaman hias ini adalah tanaman yang nggak ribet, tidak membutuhkan media tanam seperti tanah ataupun pupuk, saudara. Jadi nggak heran kalau harga jualnya ini cukup tinggi di Indonesia. Untuk tanaman di samping saya ini yang bernama The King Tillandsia, ini harganya mencapai 6 juta rupiah. Nah, kalau dijual ke luar negeri, seperti di Malaysia ataupun di Vietnam, ini harganya bisa mencapai 50 juta rupiah. Nah, saudara, ajang Floy Expo 2023 ini tidak hanya sebagai ajang pameran saja, tetapi bisa memajukan industri tanaman hias dan bisa menumbuh kembangkan industri ekonomi tanaman hias ini, saudara. Gracia Adur, Julian Fernando, Kompas TV, Tangerang Selatan.